kita akan membahas tentang manfaat bersyukur. Yang pertama adalah bisa menciptakan rasa bahagia. Betul nggak sih Kak Kitin kalau kita sering mengucap syukur, ada rasa bahagia yang tercipta di dalam diri kita? Ya, ini adalah hal yang betul ya, karena Hmm. sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan hal ini, Kak Met. Hmm. Jadi memang bersyukur ini membuat kita lebih fokus pada hal-hal baik gitu. Mhm. Makanya dari hasil penelitian itu dikatakan bahwa semakin tinggi atau semakin banyak orang bersyukur, itu juga akan membuat kebahagiaan orang ini tingkatnya semakin tinggi, begitu. Berkaitan dengan bersyukur ini sebenarnya ini adalah suatu keterampilan Kak Met yang Hmm. memang harus dilatih. Jadi nggak yang tiba-tiba datang oke bersyukur gitu, nggak Hmm. seperti itu. Tetapi ini adalah hal yang harus dilatih terus. Dan bersyukur ini ada kaitannya dengan emosi ya, emosi Hmm. atau perasaan kita. Kemudian juga secara kognitif atau secara pemikiran kita dan outputnya ini adalah sikap kita. Nah, Hmm. oleh sebab itu ketika kita mampu memikirkan hal yang baik, tentunya ketika otak kita mampu berpikir hal yang baik, emosi kita juga menjadi positif, akhirnya sikap yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita itu juga adalah sikap yang positif. Oleh sebab itu mengapa penting sekali latihan untuk bersyukur supaya kita juga bisa menjadi bahagia. Selanjutnya setelah menciptakan rasa bahagia juga katanya bisa mengurangi risiko depresi ya Kak Kitin. Gimana nih? Ya, betul banget. Jadi rasa bersyukur ini tuh bisa membantu seseorang untuk mengalihkan perhatian pada hal-hal yang lebih positif. Hmm. Meskipun mereka sedang berada di dalam situasi yang negatif atau mungkin situasi yang membuat mereka tertekan, Hmm. stres gitu Hmm. ya. Nah, sebenarnya situasi-situasi yang negatif ini adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan, Kak Met. Hmm. Oleh sebab itu kita juga harus punya keterampilan, kita harus bisa memilah nih, mana saja sih hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hmm. Contohnya, untuk hal yang bisa kita kendalikan adalah misalnya perkataan kita Hmm. atau pikiran kita gitu ya. Nah, seperti ada yang bilang kita tuh cuman punya dua tangan, kita nggak bisa nutupin mulut semua orang gitu. Tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga, kita fokus sama diri kita, apa sih yang bisa kita perbaiki? Apa sih jalan keluarnya yang terbaik? Nah, inilah yang membuat seseorang bisa terhindar dari depresi karena orang ini mampu bersyukur. Oke, yang selanjutnya adalah bisa meningkatkan rasa percaya diri ketika kita mampu mengucap syukur. Gimana nih Kak Kitin? Iya, benar. Jadi lewat bersyukur ini kita lebih tahu sebenarnya apa sih kelemahan dan kelebihan kita. Bukan bermaksud untuk menyalahkan keadaan ya gitu, tetapi dengan bersyukur individu tuh mampu memandang dirinya atau memaknai dirinya secara positif. Akhirnya dia bisa mengembangkan potensi atau kelebihannya dan juga mampu mengatasi kelemahannya. Inilah yang membuat orang bersyukur ini jauh lebih percaya diri. Contoh simpel gitu ya, dengan adanya pandemi semua kan meeting nih Kak, meetingnya online semua gitu. Betul. Nah, contoh kita tahu nih, kita tuh kelemahannya adalah pelupa. Nah, dari situ sementara misalnya nih seminggu ini rapat terus gitu dan kita harus presentasi misalnya kayak gitu ya. Nah, karena kita tahu kelemahan kita adalah pelupa, kita mengatasi bagaimana kita bisa menuliskan di sebuah notes gitu ya jadwal kita, atau sekarang kan udah canggih ya, bisa lewat kalender, lewat handphone untuk reminder kita bahwa oke, selama seminggu ini rapatnya di jam segini, segini, segini. Nah, akhirnya dari situ kita bisa jauh lebih prepare, lebih baik lagi, dan ini yang membuat kita lebih bisa percaya diri ketika bekerja. Itu contoh simpelnya nih Kak Men, seperti itu. Oke, yang terakhir ini adalah jadi pribadi yang disukai. Gimana hubungannya kayak orang bersyukur kan secara pribadi nih, maksudnya pribadi personal internalnya. Tapi ketika kita ngomongin jadi pribadi yang bisa disukai kan ngomongin eksternalnya nih. Apa ada aura terpancar di situ atau gimana nih Kak Kitin? Iya Kak Mel. Nah, justru ketika diri kita sudah bisa bersyukur gitu ya, ini tuh memberikan keuntungan secara interpersonal terkait dengan hubungan dengan orang lain nih gitu ya. Dimana rasa bersyukur ini menyebabkan seseorang memiliki emosi positif. Nah, yang tadi Kak Met sempat bilang, apakah terpancar gitu ya? Betul sekali, jadi emosi positif inilah yang terpancar akhirnya membantu seseorang mengeratkan hubungan sosialnya.
Dan tentunya hubungan sosial ini jadi salah satu aspek loh dari kebahagiaan. Terima kasih Kak Kitin sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama untuk teman-teman kita yang mungkin kemarin sempat kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha dan lain sebagainya. Ayo tetap semangat, ayo tetap berucap syukur. Tuhan pasti punya jalan terbaik ke depannya ya. Terima kasih Kak Kitin, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Kak Kitin.